Halo, selamat malam. Nama saya Muhammad Indra Rais. Saya telah mendapatkan satu narasumber yang bernama Raga Sakti Dewantara. Eh, saya akan menanyakan bagaimana pendapat Anda tentang anak di bawah umur yang lebih memilih memainkan game dibandingkan menonton TV. Anak di bawah umur yang lebih memainkan game atau gadget dibandingkan menonton televisi ya. Iya. Sebetulnya ada sisi positif di kedua elektronik tersebut ya. Kalau bermain game itu bisa melatih otak kiri dan kanannya dia. Kalau menonton TV juga sekarang banyak siaran-siaran juga yang bagus untuk pendidikannya dia. Tapi ada sisi negatifnya juga. Sekarang game juga banyak game yang anak kecil malah tidak rajin belajar, membuat dia kekurangan waktu untuk segalanya gitu. Dan televisi pun juga kebanyakan nonton televisi, dia ada acara-acara dewasa yang sepatutnya tidak disiarkan atau di Oke. Bagaimana pendapat Anda tentang anak di bawah umur yang selalu disajikan dengan hiburan dewasa di TV, bukan disajikan film anak-anak? Nah, itu dia. Itu harusnya sajian-sajian untuk dewasa itu lebih baik di malam hari ya. Agar anak-anak yang memang sudah harusnya beristirahat tidak menyaksikan acara tersebut itu. Atau acara anak-anak itu dibikin sore hari ketika dia setelah pulang sekolah gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Apa pendapat Anda tentang kasus kekerasan anak-anak yang setelah menonton film yang melakukan kekerasan? Oh, dia mencontoh Iya. mencontoh kekerasan setelah menonton acara di TV gitu. Itu perlu pengawasan pertama tuh dari keluarga yang pasti, dari orang tua. Itu pertama tuh dari keluarga, dan kedua di sekolahnya juga pengawasan dari sekolahnya, yaitu guru dan atau pihak sekolah tuh emang harus mengawasi anak-anak itu. Terima kasih ya. Ya. Kembali lagi pada saya Muhammad Indra Rais. Selamat malam. Kami sudah mendapatkan narasumber yang bernama Arsy Ramadan. Ia bekerja di Light FM sebagai asisten produser untuk program sore, yaitu Light After Hours. Oke, Mas Arsy, saya akan menanyakan pendapat Anda. Bagaimana pendapat Anda tentang anak di bawah umur yang lebih memilih memainkan game dibanding menonton TV? Kalau menurut pendapat saya, anak-anak bermain game sekarang udah wajar ya, karena maksudnya gadget ini sudah gampang banget diakses sama anak-anak. Kayak anak SD sekarang udah megang iPad, dia udah lebih jarang main di luar sama teman-temannya. Mereka udah lebih cenderung main game kayak COC atau game-game online. Nah, itu sebetulnya sama buruknya dengan tontonan yang disajikan di TV-TV Indonesia. Karena konten-konten yang ada di TV Indonesia itu sekarang ini masih kurang pengawasan. Karena terkait sama isu-isu pesogokan dan lain-lain. Saya nggak tahu tuh isu apa. Yang jelas sekarang penyaringan tayangan itu kurang. Dan itu artinya harus ada lagi pengawasan lebih dari orang tua. Entah itu dia nyaring mainan apa sih yang dimainin sama anak-anak, atau tontonan apa sih yang lagi ditonton sama anak-anak sekarang. Nah gitu, jadi nggak cuma peran KPI aja harusnya. Oke. Saya akan menanyakan lagi, bagaimana pendapat Anda tentang anak di bawah umur yang selalu disajikan hiburan dewasa di TV, bukan disajikan film anak-anak? Kalau pendapat saya itu sangat-sangat buruk ya buat pertumbuhan anak-anak di bawah umur untuk kedepannya. Kayak sekarang udah banyak skandal-skandal anak video porno anak di bawah umur itu mungkin, atau video cinta-cintaan anak di bawah umur. Nah, itu mungkin dampak dari kebebasan tayangan yang kebebasan anak-anak dalam mengkonsumsi tayangan itu. Itu kurang pengawasan orang tua, ditambah lagi televisi yang menyajikan konten-konten dewasa itu yang sangat-sangat nggak disaring gitu. Oh, oke. Ini pertanyaan terakhir, apa pendapat Anda tentang kasus kekerasan anak-anak yang setelah menonton TV yang melakukan kekerasan? Kalau menurut saya itu wajar, karena
anak di bawah umur itu mereka belum bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah. Jadi apa yang mereka tonton dan mereka lihat seru, jadi mereka tiruin kayak nonton Tom and Jerry. Untuk nyelesain masalah, aku harus mukul temenku. Nah, itu salah satu contoh yang buruk. Atau salah satu kasus ini, kayak misalnya temen yang terluka gara-gara niruin adegan di Smackdown. Nah, anak-anak itu kan nggak tahu kalau Smackdown itu sebetulnya udah diatur sama sutradara atau udah diatur sama skripnya. Jadi pegulat-pegulat itu udah diatur sedemikian rupa untuk bergulat dan bertarung. Jadi mereka nggak benar-benar bertanding, nggak benar-benar pukul-pukulan, nggak benar-benar banting-bantingan. Tapi yang mereka anak-anak lihat kan, wah ini banting-bantingan nih seru nih. Gimana kalau kita mainin di sekolah? Nah mereka nggak tahu dampaknya tuh kayak gimana. Itu butuh benar-benar pengawasan dari orang tua, lagi-lagi orang tua ya. Oh ya udah. Terima kasih Mas Arsi. Selamat malam ya.